hakim yang vonis bebas si Ronald Tanur sekarang pasti susah makan, susah tidur malam, dan pasti banyak melamun. Tapi kan harusnya nggak mungkin lolos dari pasal penganiayaan berat dong. CCTV-nya ada, jelas rekamannya. Apa-apaan sih ini, anjing? Saya nggak ngerti logika berpikirnya. Saya mau tanya Bapak, dulu kuliah di mana Pak? Pengen nanya, pengen tahu aja. Tapi lu nggak takut dosa? Nggak takut lu? Hah? Dibakar lu, di neraka mau lu? Biji mata lu ditarik mau lu? Gue pengen pindah aja gue rasanya gue ke sono ke Dubai. Biar kalau kenapa-napa dimakan singa gue selau udah selesai. Permasalahan di negara kita tuh masalah kejujuran sebenarnya. Orang-orang pinter banyak, cuman banyak yang nggak jujur, banyak yang gengsi, banyak yang aduh repot deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Matinya keadilan di negeri ini. Dari kasus Ronald Tanur yang akhirnya bebas karena hakimnya nggak tahu deh ini gimana ya, akalnya kemana gitu. Padahal kalau kita melihat ya, jelas sekali di situ dari CCTV, begitupun dari saksi yang melihat, pokoknya banyak lah. Kok kenapa hal-hal itu tidak diperhitungkan sehingga Ronald Tanur bisa bebas gegara? Ini gegaranya lucu nih, gegara Ronald Tanur ini masih punya rasa kasihan dan membawa si cewek ini ke rumah sakit dalam penolongan. Maksudnya gini, dalam rangka untuk menolong agar tidak mati gitu ya. Nah teman-teman semua, atas kejadian ini akhirnya banyak banget ya netizen rakyat yang berkomentar. Saking jijiknya lah melihat keadilan di negeri ini sudah mati. Katanya negara ini negara berkeadilan, tapi kemana nih keadilan? Kalau sudah begini, ngapa sih kok tindakan dari para pejabat nggak cepet satset gitu loh? Bisa kan si hakim ini dipenjarakan saja gitu, digantiin gitulah Ronald Tanurnya. Gimana menurut kalian? Oke teman-teman semua, coba kita lihat nih Bu Pitaloka yang berbicara. Kita lihat. Enggak, kalau dari hasil visum, bukankah hasil visum sudah menjelaskan bahwa ini karena luka tumpul artinya dipukul? Betul ya. Atau kekerasan gitu kan intinya kan? Dilindas juga. Dilindas juga, iya. Kita nggak berani aja nayangin fotonya, itu ada tapak bannya di badannya dia. Ada tapak ban di badannya? Ada sih. Gak usah lihat kan? Saya ada. Gimana? Ini keluarga boleh? Boleh nggak apa-apa. Boleh, biar jelas. Biar. Yang mana ya? Ini contohnya di yang ini nih. Maaf ya, ini. Oh my god. Terus mau ini ban dong di badan, di kaki. Hei hakim, lihat ini hakim. Anda itu tidak tinggal sendirian di negara Indonesia ini sehingga netizen rakyat nggak akan tahu gitu. Nggak mungkin lah. Tuh udah jelas banget kan ada tapak ban di badannya, di kakinya. Itu berarti si cewek ini dilindas di mobilnya kan. Di situ pun terekam kan di CCTV sampai keseret tuh. Bukankah itu masuk dalam kategori pembunuhan ya? Luar biasa Anda hakim, nggak bisa tidur kan sekarang kan? Sulit makan juga. Kita lanjut lagi ke videonya. Dasar pemerintah Jepang bukannya naikin pajak malah diturunin. Udah mah diturunin dikasih bantuan 10 juta coba. Terus 10 juta itu langsung nyampe ke rekening penerimanya pula. Gak ada potongan RT RW gitu. Kok bisa-bisanya gitu uang pajak digunakan untuk kepentingan rakyat. Padahal kan kalau dikorupsi lumayan gitu ya. Bisa bangun rumah impian, bisa beli jet pribadi, atau bisa bebasin anak dari tuduhan kasus pembunuhan. Apa karena duitnya banyak ya guys? Cair udahan gitu ya. Udah cair terus bisa tuh hukumnya dibolak-balik. Cair guys, cair. Terus guys suarakan biar hakimnya ini nggak bisa tidur. Sulit buat tidur, sulit buat makan. Biar cepet kurus dia. Kita lanjut lagi guys. Majelis Hakim Erin Tuah Damanik dalam putusannya bilang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama. Terus, kematian dini bukan karena luka dalam pada hatinya, tetapi karena ada penyakit lain disebabkan minum-minuman beralkohol. Hakim
Cacal, rekaman CCTV ada, voice note ada, saksi ada, hasil otopsi ada. Kurang sah dan meyakinkan gimana? Oke lah, meninggal karena penyakit lain, misalnya terbukti secara ilmiah gitu ya. Tapi kan harusnya nggak mungkin lolos dari pasal penganiayaan berat dong. CCTV-nya ada, jelas rekamannya. Apa-apaan sih ini, anjing. Bang, tahan emosinya bang. Gue juga emosi ngeliatnya. Kita semua pokoknya dibuat emosi. Kita lanjut lagi. Emang ada Wow, miris sekali hukum di negara kita, luar biasa. Keren. Jadi Ronald Tanur, ya, anak dari politisi ex anggota DPR RI Edward Tanur divonis bebas oleh hakim, luar biasa. Pak Hakim keren. Ya. Jadi hakim meyakini bahwa Ronald Tanur tidak membunuh, tidak menganiaya. Jadi meninggalnya gara-gara miras. Dan hakim juga meyakini karena dianggap Ronald Tanur sempat membawa ke rumah sakit. Emang nggak dilihat peristiwa yang terjadi sebelumnya? Ada saksi, ada CCTV, ya, yang katanya sempat dipukul botol 2 kali Dini almarhumah. Terusnya juga sempat ditabrak, digilas, ya, terseret oleh mobil si pelaku, ya, dan habis itu sempat dimasukkan ke dalam bagasi. Itu tidak jadi pertimbangan Pak Hakim yang terhormat, yang mulia, yang keren. Dan apa ya, sungguh aneh, ya, keyakinan ini sungguh aneh menurut saya. Dan satu lagi, coba saya tantang Bapak minum miras, coba Pak, 1 botol, saya yakin Bapak tidak meninggal. Tapi saya tantang Bapak minum miras, habis itu diketrok botol 2 kali, terus ditabrak, digilas, keseret, dimasukkan bagasi, saya yakin Bapak meninggal kalau mengalami hal seperti itu. Jadi saya nggak ngerti logika berpikirnya. Saya mau tanya Bapak, dulu kuliah di mana Pak? Pengen nanya, pengen tahu aja. Luar biasa. Gue lihat-lihat nih, hari-hari makin enak aja ya kalau jadi anak DPR ya. Ya ampun, ngebunuh bebas ya. Kata gue, ih, mantep hidup lu bang. Enak, kane, orang ada lu ya, makanya. Karena lu orang ada sih. Gue juga bingung sama polisi zaman sekarang. Semua dilegalkan, boleh ngebunuh santuy gitu. Nak siapa? Ngebunuh. Nak DPR, wolos-wolos, keluar-keluar gitu tuh. Pulang-pulang ke rumah, ya namanya juga anak-anak ya. Namanya juga anak-anak, gak nape gitu kan. Kasian no yang dibunuh keluarganya bagaimana? Emaknya bagaimana, bapaknya gimana ngeliat anaknya udah kagak ada. Udah kagak ada lagi yang disuruh pulang neng. Udah kagak ada yang gitu-gituin. Orang udah pulang ke rahmatullah. Gara-gara siapa? Gara-gara lu. Gue bingung banget gue. Udah apa? Jangan bikin-bikin perkara. Ya ampun. Tahu diri juga gitu loh. Ini gue ngebunuh nih. Gue siap deh menerima konsekuensinya gitu dong. Kan lu laki-laki bang. Gimana sih? Polisi Konoha juga bingung gue ya. Apa-apa disumpel duit? Iya gitu. Gue tahu duit itu segala-galanya, gue tahu. Tapi lu nggak takut dosa? Nggak takut lu? Hah? Dibakar lu di neraka mau lu? Biji mata lu ditarik mau lu? Gue bingung banget gue. Dasar. Gue pengen pindah aja gue rasanya gue ke sono no, ke Dubai. Biar kalau kenapa-napa dimakan singa gue selau udah selesai. Ronald Tanur, anak ex anggota DPR RI, pembunuh si Dini divonis bebas tuh. I'm disappointed but not surprised. Udah jadi hal yang biasa gak sih? Di negara yang katanya negara hukum nih, tapi keadilan hukum di negara ini tuh gak ada. That's why ketika gue melihat berita-berita kayak gini dari negara gue, apalagi dari daerah gue, tentang korupsi, ketidakadilan hukum, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan masih banyak lagi, jujur ini bikin gue makin betah tinggal di luar negeri sih. Ya walaupun gue yakin di sini juga ada drama-drama politik, tapi nggak sehancur dan sekocak negara gue. Ya negara kita kan masuknya masih kategori negara berkembang ya, jadi wajar nggak sih kalau masih porak-poranda gitu kan. Cuma mau sampai kapan? Selama gue di Australia, gue tuh lihat gimana pemerintah di sini lebih serius ngurusin rakyatnya. Banyak kebijakan yang bener-bener fokus buat kesejahteraan masyarakat. Contohnya pelayanan kesehatan nih. Di sini tuh harga obat-obatan lebih terjangkau. Nih Ventolin aja gue beli gak nyampe $10. Di Indonesia berapa?
Sama nih harganya. Bisa jadi di Indonesia bisa lebih mahal tuh. UMR di sini berapa, Beb? Lo bandingin sama Indo. Kalau harga obat kita sama dengan negara ini, apa enggak tipes tuh warga Indo? Terus gue juga ngerasa lebih aman aja ya tinggal di sini karena aturan dan hukum yang ditegakkan dengan tegas gitu. Gue bukan mau bilang kalau Australia itu sempurna, tapi perbedaannya tuh jelas terasa. Di sini tuh korupsi ada, tapi nggak separah di Indo. Hukum ditegakkan dengan adil di sini. Dan gak pandang bulu juga kayak di Indo kan, oh lo DPR, lo punya kuasa, bayar gitu. Sebenarnya kita tuh bisa kok mulai dari hal-hal kecil, kita bisa mulai dari diri sendiri nih. Dengan jadi warga negara yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Jangan gampang terpengaruh sama godaan korupsi dan selalu junjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Belajar agama kan, punya agama kan, belajar kejujuran, jujur. Jangan dikit-dikit sogok, masuk sekolah nyogok, masukin, aduh repot deh Indo. Permasalahan di negara kita tuh masalah kejujuran sebenarnya. Orang-orang pinter banyak, cuman banyak yang gak jujur, banyak yang gengsi, banyak yang aduh repot deh. Pusing gue kalau mikirin negara gue. Ada sekian ya, terima kasih. Nah lo. Ya bener banget nih, bagus nih pendapat dari Bima ya, masukan dari Bima ya. Memang benar Indo ini kebanyakan orang gak jujur gitu. Kalau kita bicara orang pinter, banyak orang pinter. Tapi kalau pinter gak jujur sama aja bohong gitu loh. Dan juga akhirnya sudah menjadi budaya. Korupsi itu udah kayak seolah-olah itu ya udah bukan hal yang tabu lagi. Udah bukan hal yang aneh lagi gitu. Udah jadi biasa. Dari tingkat paling bawah sampai paling atas ada korupsinya. Malah justru kalau gak korupsi itu dilihat aneh. Ya gak sih? Apa-apa dikit ya pokoknya ya begitulah. Duit-duit cair-cair, mulus. Kita lanjut lagi guys. Cari keadilan di negeri kita susah ya. Bahkan bagi orang yang sudah meninggal. Masih ingat dengan video ini? Ya, terdakwa divonis bebas bro. Netizen tahu kan harus apa. Padahal bukti video jelas, bahkan dalam adegan rekonstruksi. Ada momen di mana pelaku melindas korban dan hasil otopsi terdapat luka memar hingga luka robek akibat benda tumpul pada tubuh almarhum. Kata hakim, Dini dinilai tewas karena alkohol yang dikonsumsi sebelumnya. Ketiadaan saksi yang melihat peristiwa penganiayaan hingga tewas. Pak Hakim, memang dari visum tidak bisa menunjuk siapa pelakunya. Tapi dari CCTV kemudian kronologis perkara kan tidak ada pelaku lain selain si terdakwa. Setuju gak kalau hakimnya harus diperiksa dan desak jaksa harus ajukan banding? Jangan biarkan pelaku bebas begitu saja. Gue gak ada dendam ya sama pelaku. Cuma kesal aja, setiap anak yang punya kuasa selalu mendapat putusan yang meringankan. Gak pernah tuh ada berita rakyat biasa yang diringankan. Lalu di mana kesetaraan di depan hukum? Oh iya, emang hukum tegak kepada keadilan ya? Sukar ketika hukum hanya tegak kepada yang bayar. Gimana menurutmu? Share ya, biar hal seperti ini tidak menimpa rakyat biasa seperti kita. Dan kawal sampai tuntas, debat tetap pakai adab. Boleh nggak gue sebut ini the power of netizen? KY mulai turunkan tim investigasi usut hakim yang vonis bebas Ronald Tanur. Satu lagi, kejagungan vonis bebas Ronald Tanur penuh kejanggalan dan tidak berdasar. Gimana nggak janggal nih? Lo lihat deh, ini gue udah rangkumin semua hasil visum dari tuh cewek. Tapi yang luka-lukanya doang nih gue rangkumin semua nih. Sampai ada 6 poin saking banyaknya tau gak? Sampai lo lihat bawahnya sebab kematiannya karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul. Sehingga terjadi pendarahan hebat tuh menurut dokter Reni. Yang otopsi langsung si almarhum. Tapi bisa-bisanya itu hakim mempermasalahkannya apa? Ininya doang nih. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah. Dan dia langsung putusin, oh ini meninggoynya karena alkohol nih. Yang ininya gimana pak? Kagak dilihat pak? Hah? Luka sebanyak ini. Tobat pak, saya bilang mah. Kasian itu keluarga korban pak. Pikir kalau misalkan anak bapak yang kena bagaimana? Jangan buta gara-gara harta jabatan pak. Yang ditakutin kalau misalkan tuh orang kagak dijerat hukuman. Bisa jadi ada korban kedua. Karena dia pikir hukumnya puntul bisa dibeli. Kalau kejadian lagi tinggal minta tolong papa. Hakim yang vonis bebas si Ronald Tanur sekarang pasti susah makan, susah tidur malam, dan pasti banyak melamun. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Namanya silaturahmi. Oh silaturahmi ya Pak ya? Oh ini ya. PT itu teman saya satu. Pak terkait putusan kemarin tuh gimana? Mas. Oke siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Oke.
Siapa? Makasih Pak Damani. Ini benar-benar kurang ajar lah istilahnya. Ini sudah kelewatan ini. Ini kita harus bersatu. Dari ini dikasih ini kita bongkar rame-rame. Bapak Hakim Damanik yang terhormat, kok menghindar dari wartawan sih? Kayak ada yang ditutup-tutupin jadinya. Harusnya mengenai vonis bebas kemarin Bapak jelasin dikit lah ke wartawan. Masa Bapak suruh tanya ke Humas? Emang yang kasih vonis, yang kasih pertimbangan Humas kan Bapak? Tirulah Bapak Hakim Eman Sulaiman. Ditanya masyarakat santai menjawab, luas, didoakan masyarakat yang baik-baik. Karena nggak ada yang ditutup-tutupin Pak. Aku duga kuat kawan-kawan ya, kemarin 3 hakim itu berani vonis Ronald Tanur bebas. Itu karena dipikir sudah tidak viral lagi, beritanya sudah redup, ya kan? Ternyata setelah vonis bebas, jepret macam petir. Viral lagi ya kan? Sekarang aku yakin 3 hakim itu pasti apa? Susah tidur, susah makan, pucing-pucing, deg-degan, dan apa? Dan cari jalan keluar tikus supaya selesai. Gimana nggak pusing-pusing kawan-kawan ya? Akibat dari vonis bebas si Ronald Tanur kemarin, hakim-hakim itu sekarang dilaporkan ke KPK, dilaporkan ke Komisi Yudisial, dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, ya. Terus Komisi 3 DPR sudah memanggil untuk RDPU. Ditambah lagi jaksa juga pasti nggak akan tinggal diam, pasti kasasi. Yang paling mengerikan apa? Netizen nggak akan mungkin diam, pasti terus koar-koar memviralkan sampai lubang semut pun pasti dikejar. Pusing kan, bertubi-tubi kan Pak Hakim-hakim ya. Jadi tobat ya Pak Hakim ya. Ya netizen kok mau dilawan gitulah. Nah sekarang saatnya kita para netizen berkumpul berdoa, mendoakan Pak Hakim ya, biar segera nyungsep gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak Hakimnya inilah yang bisa ditangkap gitu ya, karena dia diberi tugas yang sangat besar, yang sangat luar biasa, ini malah digunakan dengan sia-sia. Ini masalah nyawa loh ini, nggak main-main ini. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.